Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya bacakan dari Yohanes 15 ayat 7. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Pada tahun 2005 saya pernah diundang oleh satu perusahaan untuk menghadiri sebuah acara yang mereka adakan. Selepas acara, saya diminta mereka untuk tinggal di hotel tersebut di tempat berlangsungnya acara, karena hari sudah terlalu malam. Dan ada satu kamar yang tersisa yang tidak ditempati oleh peserta acara tersebut. Saya tinggal di kamar tersebut di hotel yang mewah di salah satu sudut kota Surabaya. Ketika saya masuk ke kamar hotel itu, saya mendapati ada banyak fasilitas yang disediakan dengan lengkap. Ada tempat tidur yang empuk, yang nyaman, ada kamar mandi yang bagus, ada ruangan yang indah, dan sebagainya. Bahkan ada televisi dengan berbagai channel yang bisa saya ganti sepuasnya. Ketika saya membuka kulkas, saya mendapati minuman dengan berbagai macam jenis, berbagai macam rasa yang belum tentu saya bisa dapati di luar dengan harga yang murah. Tapi saya tidak berani mengambil minuman itu. Dan itu yang menjadi penyesalan bagi saya sampai hari ini. Karena saya berpikir, kalau saya ambil minuman itu tentu harganya mahal. Bagaimana nanti pembayarannya? Bagaimana nanti kalau saya tahu ini harganya berapa dan saya tidak bisa memilih? Akhirnya semalaman itu saya harus menahan haus. Saya tidak berani ambil minuman yang ada di kulkas. Singkat cerita, ketika pagi hari saya akan pulang, saya menuju meja resepsionis untuk mengembalikan kunci kamar hotel. Saya ditanya oleh pihak resepsionis, minuman apa saja yang sudah saya ambil di kulkas. Saya berkata, saya tidak ambil minuman satupun. Akhirnya di billing pembayaran tertulis bahwa hanya harga sewa kamar hotel saja yang tercantum. Tidak ada hal lain yang tertulis. Untuk minuman ditulis nol semua. Ketika saya keluar dari hotel tersebut, saya merasa kecewa dan menyesal. Mengapa saya tidak ambil minuman yang ada? Akibatnya saya haus menahan semalaman. Mengapa demikian? Karena apapun minuman yang akan saya ambil, tentu saya tidak perlu membayar. Semua sudah dijamin, semua sudah ditanggung oleh pihak perusahaan yang mengundang saya. Mestinya saya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu. Tapi ya, sudah semua sudah terjadi, dan itu menjadi dalam tanda kutip penyesalan bagi saya sampai hari ini, karena belum tentu kesempatan tinggal di hotel tersebut berulang lagi dalam kondisi yang sama. Firman Tuhan mengajarkan bahwa apa saja yang kita minta, Tuhan Yesus pasti sediakan. Apa saja, tanpa batas dan unlimited. Tapi bukankah kita seringkali ragu-ragu, minta yang mana ya yang boleh di hadapan Tuhan? Apakah kalau minta dikabulkan sama Tuhan? Kalau minta yang ini itu sebenarnya boleh atau tidak pada Tuhan? Bahkan ada yang mencoba untuk argumen secara rohani. Saya mau minta seperti Salomo saja, nanti pasti disediakan yang lain juga sama Tuhan. Tapi itu kan akhirnya memanipulasi Tuhan, berharap A supaya dapat yang B dan C juga. Ketika saya mengerti kebenaran ini, saya tidak sungkan atau ragu-ragu untuk minta pada Tuhan. Saat tidak ada uang, saya minta uang pada Tuhan. Saat ingin makan sesuatu, saya berdoa, Tuhan saya kepingin. Saya pernah minta sepeda motor, HP baru, dan segala sesuatu yang terbaik yang bisa saya minta. Dan Tuhan sediakan tuh. Loh, apakah tidak terlalu kedagingan, Pak? Memuaskan diri sendiri kalau kita meminta apa yang kita inginkan. Tuhan menjanjikan untuk kita minta apa saja kan? Mengapa kita harus takut? Sementara ini ada banyak hamba Tuhan yang mengajarkan Tuhan memberi yang kita butuhkan, bukan inginkan. Menurut saya itu terserah kata hamba Tuhan atau pendeta. Tapi kata firman Tuhan, Dia menyediakan
Bukan hanya kebutuhan, tapi keinginan kita juga. Saya punya anak, tanpa dia minta saya pasti sediakan kebutuhannya. Makan, pakaian, keperluan sekolah, atau apapun juga yang menjadi kebutuhannya. Kalau satu kali dia minta es krim, bukankah itu keinginan? Apakah saya tidak akan memenuhinya karena itu bukan kebutuhan? Keinginan dia apapun itu selama saya bisa penuhi, saya akan sediakan. Keinginan dia tentu tidak akan melampaui batas usia dan pengertiannya. Anak saya usia 8 tahun. Keinginannya tentu bukan mobil mewah atau rumah mewah. Semua keinginannya tentu ada ukurannya. Semua keinginan kita tentu ada ukuran. Kita tentu akan mengerti sebatas mana keinginan yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita mintakan, yang bisa kita doakan. Dia sudah menjanjikan apa saja Tuhan sediakan. Mengapa kita harus membatasi kemampuan Tuhan? Bagian kita tentu mau menyediakan diri untuk melekat pada Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tidak ada salahnya untuk kita minta yang kita butuhkan dan inginkan. Sebab kita minta pada pribadi yang tidak terbatas kemampuannya. Pribadi itu namanya Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami mau belajar menangkap maksud hati-Mu. Kami mau belajar mengerti firman-Mu secara utuh, secara keseluruhan, tidak hanya sepotong-sepotong. Bahwa sebenarnya Engkau bukan hanya mampu menyediakan kebutuhan kami, tetapi juga keinginan kami, apa yang kami kehendaki, Engkau Tuhan sanggup menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih, ajari kami untuk kami mau dan berani dan belajar meminta supaya kami boleh mengalami seluruh hal yang terbaik yang kerajaan sorga mampu sediakan, yang Tuhan sanggup penuhi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh kami dapatkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyediakan kebutuhan, bahkan keinginan kita, sama-sama kita berkata, amin. Selamat mengalami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari saya Oki Harjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.